Kuburan digonci gemet na anak-anak rambut itu disimpan di mana? Dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dilubangi. Bagaimana kita di sini Pak? Itu kenapa kuro? Sama ya. Padahal itu kelapa hanya tafaul. Senuangeng harapan-harapan akan kebaikan sebagaimana lambangnya pramuka kemasikola itu tunas kelapa praja muda karana maksudnya apa? Supaya anak-anak nanti itu tumbuh berkembang, nanti ketika dia punya ilmu, punya skill, punya tenaga dapat dimanfaatkan sebagai fungsi pokok dan pohon kelapa. Kelapa itu mulai dari akar sampai pucuk dake guna maneng. Sedangkan buah naga longkong tidak ada isinya. Ya komat denei pandai jari mitei mesti make guna. Itu harapannya supaya na posipa-sipa na kalukue na aja na posipa isipa na pakempe na kalukue. Dia yang berbahagia. Itu pakempe na kalukue megeka to kubone kumacai pemilu. Nu megalada ni pakempe kaluku. Ite ka dia sepakai pekaluku, ia pa na peri batan na kalukwe na chongari buana kumacin na mala buana. Ia ko degaga harapanna, degaga untunganna, degaga na chading, dene melo madepe panaga pamaki galongko kaluku. Ya paleba ko melo pamilu tawe, migla de loka bolata, maga tu sapo, magaga mureta, padahal napaki siruntu. Si sana terpilih matu ko laba ko bolata natutu kacautoda. Jamaah yang berbahagia. Ini pernah sidang paripurna di Sopeng. Hadir Bupati Sopeng, hadir Wakil Bupati Sopeng, anggota DPR undang saya dirangkaikan dengan acara Maulid. Saya katakan kepada mereka anggota DPR terhormat, ajeme magaga masih Pak pakai pekaluku. Ia panalo pabolana kanenna, ia panalo kabolana sajinna, ko macawe pemilu. Kupure matu pemilu ditelpongi makade. Siapa ini? SPP Salok, tabe. Nah, tabe itu yang biasa saya lihat, ya termasuk di Bone juga. Pada umumnya begitu. Kuburan digonci gemet na anak-anak rambut itu disimpan di mana? Dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dilubangi. Bagaimana kita di sini Pak? Itu kenapa kuro? Sama ya. Padahal itu kelapa hanya tafaul. Senuangeng harapan-harapan akan kebaikan sebagaimana lambangnya pramuka kemasikola itu tunas kelapa praja muda karana maksudnya apa? Supaya anak-anak nanti itu tumbuh berkembang, nanti ketika dia punya ilmu, punya skill, punya tenaga dapat dimanfaatkan sebagai fungsi pokok dan pohon kelapa. Kelapa itu mulai dari akar sampai pucuk dake guna maneng. Sedangkan buah naga longkong tidak ada isinya. Ya komat denei pandai jari mitei mesti make guna. Itu harapannya supaya na posipa sipa na kalukue na aja na posipa isipa na pakempe na kalukue. Dia yang berbahagia. Itu pakempe na kalukue megeka to kubone kumacai pemilu. Nu megalada ni pakempe kaluku. Ite ka dia sepakai pekaluku, ia pa na peri batan na kalukwe na chongari buana kumacin na mala buana. Ia ko degaga harapanna, degaga untunganna, degaga na chading, dene melo madepe panaga pamaki galongko kaluku. Ya paleba ko melo pamilu tawe, migla de loka bolata, maga tu sapo, magaga mureta, padahal napaki siruntu. Si sana terpilih matu ko laba ko bolata natutu kacautoda. Jamaah yang berbahagia. Ini pernah sidang paripurna di Sopeng. Hadir Bupati Sopeng, hadir Wakil Bupati Sopeng, anggota DPR undang saya dirangkaikan dengan acara Maulid. Saya katakan kepada mereka anggota DPR terhormat, ajeme magaga masih Pak pakai pekaluku. Ia panalo pabolana kanenna, ia panalo kabolana sajinna, ko macawe pemilu. Kupure matu pemilu ditelpongi makade. Siapa ini? Jamaah yang berbahagia. Nah, itu yang dimaksud dengan masiba pakai pekaluku. Itu hanya sebagai tafaul saja keberadaan pohon kelapa. Tiga itaruh di mana disimpang itu rambut dikumpulkan dalam satu wadah. Setelah acara selesai, sudah ada dana yang cukup, cari toko emas, penjual emas. Minta tolong kepada penjual emas, tolong timbangkan rambut anak saya yang diakikat tadi oleh Pak Ustadz, digunting oleh Pak Imam, Pak Ustadz pegawai syara. Untuk apa Pak? Pak Haji, kenapa rambut ini mau ditimbang? Katanya Pak Ustadz, ketika anak-anak diakikah, rambut yang digunting itu kita timbang, setimbangkan dengan emas. Kupuran natimbang Pak Balu Ulawenge, tanya, berapa gram itu rambut? Maka dia Pak Balu Ulawenge, hanya 1 gram. Tanya lagi penjual emasnya, berapakah harga emas 1 gram hari ini? Kalau penjual emas menyatakan 1 juta per gram harga emas hari ini, maka uang 1 juta itu setelah kembali ke rumah, kita ambil, lalu kita sedekahkan ke pondok ataupun ke rumah-rumah anak yatim, ke orang yang membutuhkan. Itu yang dimaksud dengan akikah.
Jamaah yang berbahagia. Kau tu tak biasa di akikah tidak seperti itu. Apa kulawi mana kipe meng. Ya, kita akikah semua kembali. Tak kalah engkah. Ya apa baca barasanji. Ya dengan artinya. Jamaah yang berbahagia. Yang menjadi persoalan juga tabe sudah menjadi tradisi di Bone. Tidak tahu kalau di sini di Baranti, tapi kalau di Pindang juga seperti itu. Tabe ketika kita baca kitab Al-Barasanji, begitu berdiri membaca tala'ah atau asyraka, napa tosi tewe sibuk sapa ampelo, napa tama kukan tota. Saya tidak melarang bersedekah, semakin banyak isinya semakin bagus. Tetapi timingnya tolong ditepatkan. Ya makan lola de pura pi ibaca barasanji napaki masih dekah. Pak maga na kasih ko barasanji baru-baru dia apalah. Name gatoni ma barasanji makurang ampelo dita ya mengata lese salah apalata. Ya karena fokus kepada amplop yang kurang sementara jumlah jamaah barasanji lebih banyak daripada jumlah amplopnya. Jamaah yang berbahagia. Masih mending sedikit kalau barasanji dengan amplop. Magana kalau salat jenazah. Tapi terkadang juga kita salat jenazah 4 kali takbir Allahu Akbar napa tu sibuk tai mal amplop napa tama ko kantota. Pernah kejadian di Bone 3 orang meninggal dan hari itu juga akan dikebumikan semuanya. Saya ditelepon oleh Pak Imam Desa. Ananda di mana posisi sekarang? Saya bilang kebetulan saya ada di Bone, baru tiba dari Kolaka Utara. Maka deh Ustaz engkau tu satu mate ko tu macawe bolata. Ini lo kepatak bawai karena semua akan dimakamkan setelah salat Jumat. Nah talui nah dena mungkin masa-masa mana ngelo kepatak bawan cale ko imang terpaksa saya memegang amanah itu. Lo kena kuro setelah dimandikan, setelah dikafani, tiba giliran salat jenazah. Saya didaulat menjadi imam. Tapi Pak Ustaz mapatoba, idina imam, pai ditosi yang mana kako Pak Imam. Jadi saya pemimpin salat jenazah. Begitu saya takbir pertama Allahu Akbar, kere-kere kana taro makun raya kundo di Bone. Gora-gora ku sada pena da culiku sambil membawa helayan uang pecahan 100.000 rupiah. Gora-gora, iga na sangka di becuna, iga na sangka di becuna. Siapa doang kecilnya? Kere-kere teming kaliga. Maka da mana kenapa ko melo masambe duit? Loko mage, maka da loka masambiangi. Untuk apa napa kalau masambe maka de loka prepa usas, loka prepa sempajangi bagi-bagi gangi. Seandainya tania imang nagili ka cairi. Mana kami los ko masambiangin opo jimato ya macam lain. Jamaah yang berbahagia. Nah tabe jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Ini orang tua kamu yang disalatkan. Masa di becu lo merengi Pak Ustaz. Nah Ustaz ini puji moto macam lain. Jamaah berbahagia. Ini sekedar intermezzo bonga-bonga na togeng. Baik, jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Pernah juga terjadi di Sopeng. Tidak perlu saya sebutkan alamatnya, tempatnya di mana. Saya salat jenazah kebetulan sahabat yang melayat. Tiba-tiba saya naik di rumah, dilihat, engkau yang usas mapatoba, tolong daulat ikut salat jenazah. Begitu saya tampil salat jenazah, saya lagi didorong menjadi imam. Begitu sampai menjadi imam, saya lihat itu sarung yang sudah dibungkus. Ya, dibungkus, disimpan di dekat mayat. Susunannya lebih tinggi daripada jenazah itu sendiri. Begitu saya mau takbir, saya lihat itu sarung. Saya fokus ke sarung itu. Lese salah nawana waktu. Maka dah kamap dia siri matu yelipai. Ko yebe melipat milo na pertama ko kantongi. Na lopo na yipado ko na lipai na becu na kanton na wajuku. Ya, sisa na masampaja kamap ko tongangi. 4 kali takbir. Saya baru takbir pertama Allahu Akbar. Angkat tongan na tomala lipa. Tiki na taro. Napatama kayawan na kalepat kuriku kalepai. Jadi persis takbir kedua, cawali-wali baja di kuaka. Jamaah yang berbahagia. Seandainya waka tu kiri kan mabuang nilipai. Jamaah berbahagia. Saya tidak melarang bersedekah, tapi timingnya, waktunya itu tolong diperhatikan. Kuya milo dari lipa, namo 100 ku tadi mato. Ya, tetapi tolong penre kotoku Pak masih di katu wicang ko megalade ya. Kalaman nama tu kopi rapang oleh Pak Baru Sesa. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini alhamdulillah di setiap safari masih zamannya Pak Bupati yang dulu, kemudian yang sekarang, ya Pak Abdullah, saya sering sama-sama dengan beliau. Terkadang ketika ada tasbih begini ya, untungnya ada Pak Ustadz, ini sudah sering kali saya ketemu dengan Pak Imam kita ini. Ya, beliau itu tadi tampil menjadi imam karena suaranya yang bagus, tajwidnya bagus, napasnya panjang, maras curupnya. Nah, ya disuruh imam nang kalena, saya tidak berani. Jamaah yang berbahagia, karena saya tahu kapabilitas beliau dibandingkan dengan saya. Saya tahu diri juga. Tabe, aturan pertama untuk mencari imam di suatu tempat, di masjid untuk salat berjamaah. Yang pertama, cocok betul panitia kita di sini. Siapa yang paling bagus bacaannya? Siapa yang paling bagus tajwidnya? Itulah yang kita tampilkan menjadi imam. Tetapi tabe,
Ketika saya diundang ceramah, acara Maulid Isra Mi'raj pada Isa, begitu saya tiba salat Isya sedang akan dimulai, ia nak sorong imam, saya tidak mau karena saya tahu aturannya. Aturan yang pertama, siapa yang paling bagus bacaannya, itu yang tampil menjadi imam. Aturan yang kedua, satu orang baranti, orang sidrap, satu yang datang dari Bone, tabe sebagai tamu, iseng aleta, mundur menjadi makmum. Karena tamu tidak mengerti, tidak memahami bagaimana kondisi jamaah masjid itu. Na puji ga malampe papamu puna, atau na puji mo poncok ladai papamu puna. Nah, karena pernah terjadi, begitu tiba jamaah haji, nah, melok kama minta pintu mengkelinga pintu atau sepak di masjid. Begitu lama turunlah seorang laki-laki masongko putih, pakai jubah putih, ya pakai gamis putih, metok kuatina dendero kamu puang ngaji baru saliweng melok yala matu barakana kota mai melok diala imam. Ya, puang ngaji dia tulis senyalena, padahal dia tamu baru-baru masuk ke masjid itu. Apa yang terjadi? Master pajak mengaribi kebiasaan nak kampung na natiwira kampung na tawi. Rakaat pertama papamu punah surah Yasin. Rakaat kedua al-multabarakah. Sangi lato-lato di mondri saya kasih. Sangi kajo-kajo di mondri tendre-tendre utuna na kanama na tonya samurat. Pura tone na geso mare cang goreng. Nata pa imang deo na diletu papamu punah. Matan romak mo di mondri makadenandre-nandre kasay. Kalau kami maka baca beri jama, koyamu pero iman na, taliwa alampina papamu puna. Nah itu kan memang ada aturannya. Sebagai tamu jangan persilakan maju kalau kita tidak tahu track recordnya. Jamaah yang berbahagia, dan sebagai tamu kendati pun dipersilakan harus mundur menjadi makmum. Aturan yang ketiga, pada umurutta, pada bacata, pada kita baranti. Tapi yang satu masih bujangan, yang satunya sudah beristri. Maka please yang bujangan mundur menjadi makmum. Kenapa? Karena belum sempurna keimanannya. Kapan imannya sempurna? Setelah akad nikah dan ijab kabul. Bahaya kalau lo menjadi imam. Ikan misal kecalon matuana di mondri. Masa pajak berjama, matuana tutu dengerang, akhirnya masa pajak mengaribi, nak lupa rakanna, napa genda patan rakang. Jamaah yang berbahagia, bahaya. Makanya yang sudah beristri tampil menjadi imam. Ustadz, bagaimana kondisinya keadaannya kalau seperti ini? Pada bacana, pada umurutna, pada to sidenden rapang, pada purma bene. Tapi rusit di napi sit di benena. Irusit di usas dua ni benena. Itu yang disorong imam Pak Ustadz, tentu yang dua istrinya. Jamaah yang berbahagia. Jadi kalau melo mana ki macam imam, pak genda mana dua beneta. Ya, maksud saya seperti ini. Kan ada ceramah saya di YouTube. Ya, tapi bagi yang belum pernah mendengar ceramah saya di YouTube, buka-buka sebentar. Ketika mendengarkan, melihat wajah ustadznya mirip dengan saya sekarang ini, ya minta tolong di like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Saya doakan supaya rezeki Bapak Ibu semakin meningkat. Di situ saya katakan, maka dia Allah Ta'ala, Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya, nikese di makunde kami namu puji, nare ko puro ko ma bene na mulo musa di masna pagana lalu dua. Nare ko genne dua de pamuca wa sulasa pagana telu. Nare ko genne telu de pamuposo wa ruba pagana apa. Fadhibtum Allah ta'dilu fawahida. Jika kamu tidak bisa berlaku adil fawahida. Nah, lena dua ni benena berarti bisa berlaku adil. Pemimpin yang diharapkan adalah pemimpin yang adil. Itu maksud saya. Jamaah yang berbahagia. Ustaz, pada bacana, pada umurukna, pada tosiden rapang, pada purama bene, pada dua benena. Tapi rosit di ustaz, napi si minggu gendena dua benena. Rosit di ustaz cek ini periode. Iya, gendena dua benena. Oh, maka pilih yang sudah berpengalaman. Jamaah yang berbahagia, itu implementasi salat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jamaah berbahagia. Tapi ada yang bertanya kepada saya, tak kalau dengar menyangkut masalah salat, jangan kita remehkan ini. Ya, Ustadz, itu gawe cocok kalau takbiratul ihram tahu. Pangkat tahu nggak tak masem paja takbiratul ihram sama tak melok nalapak boko jari. Allahu Akbar. Coba dia dibelu Pak Ustaz, nak kena kacicil lopo na Pak Ustaz. Ya tabe, karena memang itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Model yang pertama takbirnya orang adalah kata Rasul, yuhazi ala usunaihi, rata dengan kedua telinga. Di model yang kedua adalah rata dengan pundak. Ya, itu jadi di luar daripada dua ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara rukun syahadat Muhammadur Rasulullah
beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita selaku umatnya. Ustadz, ada orang juga yang bersedekap, ya, bersedekap tapi taliwa tandena taruh mak doraka. Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, ya portoka cicana pakai kereng. 3 tahun yang lalu kebetulan saya di Freeport Timika 1 bulan suci Ramadan. Tapi di sana kan orang bongsor, matandre-tandre tahu nak. Ya saya ini orangnya pendek. Makanya terkadang denre ujeli-jeli jolok mimbar ai, maka dak aku matandre lade iye deko enre ke mimbar ai. Bahkan aku ceramah di mimbar, biasa kacamata aku bawa jumpa. Jamaah yang berbahagia. Tapi saya melihat alhamdulillah agak pendek juga. Tidak sama dengan di masjid-masjid yang lain. Biasa aku ceramah di pasar di mimbar, kacamata aku bawa nih tahu. Dengan songkok saya, jamaah yang berbahagia. Itu orang di sana tinggi-tinggi. Imam kan di depan mengatakan, rapatkan dan luruskan saf, karena itu adalah bentuk kesempurnaan salat. Nah, begitu dia bersedekap, sedekapnya model pertama nala. Allahu Akbar. Sementara saya di sampingnya, pendek. Terpaksa selama dia bersedekap, mak doraka. Itu si kunetegi monro, eko salangkaku monro. Jam yang berbahagia. Padahal bisa kita pilih model yang lain. Kalau masjidnya sempit dan jamaahnya banyak. Model yang pertama tadi adalah ala sadri, di atas dada. Model yang kedua kata Rasul, Allahu Akbar, baina sadri, antara dada dengan pusar. Jadi boleh juga kita seperti itu. Model yang ketiga, Allahu Akbar, persis di atas pusar. Persis kuyasana posita. Ya, model yang keempat, Allahu Akbar, yawa-yawana ce deposita. Tapi aja nama riawalade. Ya, nabi tama kimatahiyah. Ya, aja main berbahagia. Model yang kelima, Allahu Akbar, lurus ke bawah. Ya, seperti yang kita lihat di tanah suci. Coba kita perhatikan. Ini Tommy tu poli Indonesia modelnya tak mapa komana ngenye. Pak Cik di Tommy badi Pak Guru Aki. Ternyata bersedekap boleh juga seperti ini. Karena ini adalah sesuatu yang situasional sesuai dengan kondisi. Kalau kita berdekat-dekatan, ya saling berdekat antara satu dengan yang lain, bersedekapnya pada saat kita salat, apalagi setelah Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau tidak salah 3 tahun yang lalu dan 4 tahun yang lalu saya khutbah Idul Adha di Masjid Simai di pinggir jalan itu. Yang undang saya adalah Prof. Tahir, dosen saya di Pasca Sarjana. Ajama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdekatan seperti itu, makanya bersedekapnya lurus saja ke bawah. Model yang keenam adalah Allahu Akbar, di mana tangan Rasul di pinggang kirinya. Kenapa di pinggang kiri? Situasional lagi. Sesuai dengan situasi kondisi. Pada zaman perang, Rasulullah salat dalam keadaan perang. Dia menggunakan pedang. Pedangnya di pinggang kirinya. Sehingga ketika dia bersedekah setelah takbir, Allahu Akbar, di pinggang kirinya disimpan tangannya untuk disedekapkan. Kenapa? Siapa tahu sementara salat ada musuh, maka gampang kita meraih pengguna pedangnya. Jamaah yang berbahagia. Itu yang dimaksud dengan situasional. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ustadz, banyak juga orang yang keliru salat Pak Ustadz. Ketika dia sujud, yang manakah yang benar? Apakah tangan yang duluan tiba di lantai atau lutut yang duluan? Ya, tapi ada jamaah saya tanya, maka dia Ustadz, ya bisa nih, waktu Isya sudah masuk. Ya jamaah yang berbahagia. Ustadz, yang mana? Yang mana duluan tiba Pak Ustaz? Lutut atau tangan? Maka kedua-duanya dibenarkan. Kalau pinggang kita, lutut kita sudah sakit-sakitan, maka boleh menggunakan tangan yang duluan. Tapi kalau masih normal, lutut dan punggung, maka dahulukan lutut baru tangan. Jadi kedua-duanya benar, tak ada yang salah. Tapi ada satu yang salah. Yang mana yang salah? Kalau jidat kita yang pertama tiba di lantai. Ya kolin rota jolo tepa salai. Pak kuden repak tehele ulut tarepak. Jamaah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, time is over, waktunya sudah habis. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, insyaallah kapan-kapan kalau ada kesempatan dan diundang kembali, minta tolong nanti ketika diundang kedua kalinya, tolong melalui WA, share log supaya Pak saya tahu di mana posisinya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apapun yang telah saya sampaikan pada malam ini, jika ada benarnya, tentunya rahmat Allah untuk kita semua. Namun jika ada hilaf dan salah, semata-mata diakibatkan oleh kedangkalan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Sebagai manusia biasa, saya pribadi Abdul Hafidh Papatoba sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari yang namanya kehilapan dan kesalahan. Rekwa ya naidi sisa lauka timu nato siadam pedam pengeng naton rewot mingkelinga pasa tomatua rekota kale malebak som
sompekmu, makan detoni gulimmu, mona na utu angin masulili maka suasu, tari marato pala jaremmu, marundu marutu sompekmu, mola biroko sabu di tengah dolangeng, namu melok sorok gunciri mapotanang, sangadina tak butuh pirupamu, riwirinna bitarai. Tapak getengi beci tapi go bicara malampue, upan tandi pak getengi beci tandi pigo bicara malampue, engka tomato nang kasewa wetu, na tu sari-sari dapurengi, temak dumpu api, telo pole senga sari, ripo papalungenge, risiap papat tapie, isal lereng alue, na kenapan rakwanue malari tikai. Iko kaloloe, ajak lalo monro melek mamatu-matu, na pole marakai, na iya makalu. Iko anak darai, ajak lalu monro mancaji belo-belo bilik tenai takal lolo. Engkau kau mancaji bunga putih, maton rosalo temu masale lolang. Iya pak mu masale lolang, men repi pak baju bolongi. Baja sangat dia, reko engkau ni cica ada bucili, papori sale wondan ring, ada no ada te, rituli mi tempat ding ripuriati. Iya pana asa bicarai, reko ada ria suruang, natiwi suruh majeta, natekeng ada tomatua. Akhir kata, bunga dedap di atas parah. Anak darah pasang pelita, jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya tidak memanjang kalam, hendak ditulis patah sudah kalam, hendak dibaca surat sudah kelam. Wabillahi wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.